Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita simak renungan dan kajian ini, semoga ada manfaatnya bagi kita. Renungan dan kajian ini dengan judul Wanita Salehah Bersuami. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimanakah seorang istri yang bersuami menjadi seorang salehah? Maka dia harus tumut pada suaminya di dalam kebenaran. Artinya bisa melaksanakan dan tidak menjengkelkan suami, turut kepada perintah suaminya, istri yang salehah itu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kewajiban. Tapi ibadahnya kalau sudah bersuami, maka ibadahnya pun harus ada izin dari suami. Hadirin hadirat muslimin rahimakumullah. Dihikayatkan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi bahwa seorang pria, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesan kepada istrinya sewaktu ia akan berangkat pergi ke medan perang. Kata suaminya terhadap istrinya, "Janganlah engkau keluar dari rumah sampai aku kembali." Secara kebetulan sekali sewaktu si suaminya belum datang dari medan perang, istrinya diberi kabar bahwa ayahnya jatuh sakit. Maka bingunglah pikiran antara pesan si suami dan sakit si ayah. Akhirnya dia mengutus utusan untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si istri menyuruh utusan untuk datang ke Rasulullah. Maka tanyakanlah, bisa enggak saya mendatangi ayah saya yang sedang sakit, tapi tidak ada izin suami. Bagaimana kata Rasulullah SAW kepada utusan si sang istri ini? Taatilah perintah suamimu dan sesuai dengan perintah itu bersabarlah. Si istri tinggal di rumah dan tidak keluar sampai si suami kembali. Sesudah ayahnya mati, tanpa dapat kesempatan melihatnya atas kesetiaan si istri dan taatnya kepada suami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si istri itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah ini? Ayahku mati, tapi saya tidak pernah menjemputnya karena tidak ada suami, tidak melihatnya." Rasulullah berkata kepada sang istri itu, "Hei wanita itu, telah diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau taat pada suamimu." Hadirin hadirat muslimin rahimakumullah. Seorang istri salehah yang sudah bersuami, maka taatilah perintah suami dan harus menyenangkan terhadap suami. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Idza ghasalatil mar'atu siyaban zawjiha kataballahu laha al-fahasanatin wa ghafaralaha al-fakhati'atin wa astaghfaralaha kullasyai'in tala'at 'alaihi syamsu wa rafa'ala al-qadarajat." Jika seorang perempuan taat pada suaminya, mencuci pakaian suaminya saja, Allah mencatat baginya 1000 pahala
dan mengampuni 2000 dosa dan memintakan ampun baginya segala sesuatu yang disinari matahari serta diberinya 1000 tingkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka begitulah orang-orang hadirin hadirat muslim muslimat, orang yang saleh itu kuncinya maka turutlah pada suami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha saratka wa in amartaha ata'atka wa in gibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baiknya wanita ialah apabila engkau dilihat menyenangkan oleh suami. Apabila engkau diperintah mentaatinya, apabila engkau tidak ada memelihara dan menjaga hartamu dan dirinya sendiri. Kalau tidak ada suami, maka peliharalah hartamu dan dirimu sendiri. Itulah istri yang saleha. Diriwayatkan lagi oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha tadkhulu min aibabin sya'at min abwabil jannah. Jika seorang perempuan yang saleha telah sembahyang 5 waktunya, berpuasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, ia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia suka. Itulah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, keuntungan bagi seorang wanita salehah yang sudah bersuami. Diriwayatkan lagi oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu sholihatu khairun min alfi rajulin ghairi sholihin wa ayyuma imra'ati khadamat zawjaha sab'ata ayyamin ughliqu anha sab'atu abwaban nar wa putihat laha samaniyatu abwabil jannah tadkhulu min ayyiha sya'at bi ghairi hisabin. Wanita yang saleha lebih baik dari 1000 pria yang tidak saleh, dan wanita manapun yang telah melayani suaminya 7 hari tertutup baginya 7 pintu neraka dan terbuka baginya 8 pintu surga dari pintu manapun ia suka masuk tanpa melalui hisab. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang mendengarkan dan menyimak, semoga ada manfaatnya bagi wanita-wanita yang sudah bersuami. Dia akan turut pada suami, itu istri yang salehah. Maka taatilah perintah suami, turutilah perintah suami dalam kebenaran. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah mengampuninya dan semoga yang menekan, yang menyimak memaafkannya, dan Allah berikan kesehatan jasmani rohani, dan Allah berikan rezeki setiap hari yang halal dan mawadah warahmah dalam rumah tangganya, anak-anaknya pada soleh berguna bagi agama, nusa bangsa dan negara, dan juga Allah selamatkan dari Allah turunkan ajab-ajab, selamat di dunia baik nanti di akhirat, semoga dapat ridhonya Allah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.